Bab 2219 Wandigu 1. Pedang yang dibuat oleh Mileye. Semua orang yang hadir di tempat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Mileye. Selain petinggi surgawi agung, petinggi surgawi agung menatap Mileye dengan heran. Bukankah pedang ini dibuat oleh wanita bergaun polos? Mengapa berubah menjadi buatan Tuan Muda Ye? Tentu saja, meskipun dia memiliki pertanyaan ini di benaknya, tetapi dia tidak bodoh hingga mengatakannya. Tuan Muda Ye ingin berpura-pura hebat, mereka harus bekerja sama dengannya. Ekspresi Brisen Wu tampak murung, dia tidak menyangka bahwa setelah Mileye memberikan pedang itu kepada Kiona Sue, kekuatan Kiona bisa berubah menjadi begitu kuat. Ini benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Hal yang paling penting adalah pedang ini dibuat oleh Mileye. Dan Mileye juga mengatakan kalimat, memulihkan kekuatan. Yang artinya, Mileye benar-benar adalah bos besar, tetapi sekarang basis kultivasinya belum pulih. Brisen Wu merasa sedikit pusing. Dia telah menyinggung bos besar seperti apa. Pada saat ini, tetua tandus besar di kejauhan tiba-tiba menatap Mileye, siapakah kamu yang sebenarnya? Pada saat ini, ada jejak ketakutan di matanya. Kekuatannya sebenarnya sedikit lebih tinggi dari Kiona Sue, dan dia telah menekan Kiona ketika bertarung melawan Kiona tadi. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika Mileye memberikan pedang tersebut kepada Kiona, kekuatan Kiona Sue tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Ini seperti melakukan kecurangan abnormal. Sebuah benda asing ternyata dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga mencapai level ini. Mileye tidak menjawab tetua tandus besar, tetapi menatap Kiona Sue dan berkata sambil tersenyum, "Kiona, tunggu apa lagi? Bunuh mereka." Ketika mendengar kata-kata Mile, Kiona segera fokus kembali. Dia ingin beraksi, tetapi tetua tandus besar telah menghilang. Bukan hanya tetua tandus besar yang menghilang, tetapi Brisen dan yang lainnya juga telah menghilang tanpa jejak. Kabur terlalu cepat. Mileye tercengang. Begitu pengecut. Ketika melihat tetua tandus besar dan yang lainnya melarikan diri, Kiona Sue tersenyum kecut. Jika mereka sudah berniat untuk melarikan diri, aku juga tidak dapat melakukan apa-apa. Mileye berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala. Kalau begitu lupakan saja. Oh ya, bagaimana dengan Gabriela Zhang dan yang lainnya? Kiona menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Mileye berkata, cari dulu. Kiona Sue menganggukkan kepala. Pada saat ini, 10 master misterius berjubah putih tiba-tiba muncul di belakang Kiona Sue, dan semuanya adalah alam mengetahui nasib. Tampaknya, ini adalah master dari Gunung Salju. Seorang tetua berjubah putih yang merupakan pemimpin ini memberi hormat kepada Kiona Sue. Bawahan datang agak telat, tolong maafkan kami. Kiona Sue mengabaikan tetua berjubah putih itu. Dia berjalan mendekati Mileye perlahan-lahan, lalu menyerahkan pedang biru gaib yang telah berubah menjadi teratai salju ini kepada Mile. Sebenarnya, dia agak enggan, karena pedang ini bisa berubah menjadi senjata suci tertinggi gunung saljunya, dan lebih dari 10 kali lebih kuat dari senjata suci tertinggi gunung suci. Jika senjata dewa ini selalu ada di tangannya, maka dia akan memiliki sedikit saingan di dunia ini. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan teratai salju terbang ke tangan Mileye. Saat mendarat di tangannya, pedang biru gaib kembali ke penampilan aslinya. Dia juga melihat keengganan di mata Kiona Sue, tapi tentu saja dia tidak akan memberikan pedang ini kepada Kiona. Kiona ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru, apakah masih ada hal lain yang ingin diperintahkan?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir di tempat tercengang. Guru, terutama para master yang berada di belakang Kiona,
ekspresi mereka bahkan lebih kaget. Raja dirinya sendiri ternyata mengenali pemuda yang berada di depan ini sebagai gurunya. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu bawa orang-orangmu ikuti aku ke kuil jiwa langit." Kiona menganggukkan kepala, "Oke." Mileye menatap petinggi surgawi agung, "Ayo pergi." Beberapa saat kemudian, semua orang pergi. Sepanjang jalan, ekspresi semua orang terlihat sangat aneh, karena mereka menemukan bahwa Kiona terlalu menghormati Mileye. Dia benar-benar telah menganggap Mileye sebagai guru. Setelah kembali ke kuil jiwa langit, Mileye langsung mulai pelatihan tertutup. Di dalam menara kecil, wajah Mileye dipenuhi dengan senyuman ceria. Kali ini dia kembali, dia benar-benar mendapatkan keuntungan yang banyak. 39 tambang kristal kualitas super, ditambah dia memiliki 42 tambang kristal kualitas super. Selain itu, dia juga memiliki 6 nadi suci. Nadi suci. Nadi suci tidak memproduksi kristal langit, melainkan kristal suci. Satu kristal suci setara dengan 10 kristal langit. Dan di dalam kotak yang diberikan Indrawanto ada lebih dari 20 juta kristal suci. Tabungan seorang master super seumur hidup telah tiba di saku Mileye. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang uang sama sekali. Bisa dikatakan asalkan dia bersedia, dia bisa membina banyak master alam mengetahui nasib. Tidak hanya itu, dia juga bisa membuat master alam mengetahui nasib ini meningkat ke level selanjutnya. Seolah-olah teringat sesuatu, dia datang ke depan Mela Yang. Pada saat ini, aura Mela sudah sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa auranya pada saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari alam mengetahui nasib. Ketika melihat adegan ini, sudut bibir Mileye sedikit melengkung. Tidak lama lagi dia akan mencapai alam mengetahui nasib. Apalagi dengan kekuatan Mela, jika dia mencapai pengetahuan takdir, dia pasti bukanlah alam mengetahui nasib yang biasa. Yang terpenting ialah ini adalah kakak. Dia tahu ayahnya berharap dia lebih sengsara, tetapi sikap ayah terhadap kakak sama sekali berbeda. Mile sudah menemukan jawabannya. Kakak ini adalah kartu terakhirnya. Jika bertemu dengan Supermaster yang tak terkalahkan di masa depan, dia bisa mengeluarkan kakaknya dan meletakkannya di depan. Jika kakak berada dalam kondisi bahaya, apakah ayah akan menolong atau tidak? Jika kamu tidak menolongnya, Bibisu juga pasti akan menyelamatkannya. Dia tahu bahwa ayahnya yang tidak takut pada apapun agak takut pada Bibisu. Ketika memikirkan hal ini, senyuman ceria muncul di sudut mulut Mileye. Beberapa saat kemudian, Mileye datang ke depan Wanda. Aura Wanda juga sudah berubah, tapi mungkin masih butuh beberapa saat baginya untuk mencapai alam mengetahui nasib. Begitu Wanda mencapai alam mengetahui nasib, ditambah dengan pedang biru gaib yang berada di tangannya, pada saat itu di dalam tingkatan yang sama hanya ada sedikit lawan. Beberapa saat kemudian, Mileye meninggalkan menara kecil. Di luar menara kecil, Mileye menemukan petinggi surgawi agung dan Kiona. Di dalam aula, Mileye bertanya, apakah ada berita tentang keberadaan Gabriela mereka? Kiona berkata dengan suara yang dalam, dia dan Riko mungkin telah dikurung. Mileye bertanya lagi, bagaimana dengan kekuatan mereka? Kiona menggelengkan kepala, sekarang sekelompok orang tidak memiliki pemimpin, sehingga tidak ada gerakan apapun. Mileye sedikit mengernyit, mengapa Brisen dan tetua tandus besar tidak langsung menelan kekuatan mereka? Kiona Sue tertawa dan berkata, sulit. Kekuatan semacam ini biasanya memiliki cara untuk menyelamatkan hidup mereka, seperti memanggil leluhur. Jika mereka ingin menelan kota pemakaman dan klanku secara paksa, kedua kekuatan ini pasti akan melawan mati-matian. Walaupun mereka menang, pada akhirnya mereka juga akan menang dengan kondisi menyedihkan.
Berbicara tentang ini, dia sepertinya teringat sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Salah. Mileye berkata, tujuan mereka pada awalnya bukanlah peninggalan Indrawanto, karena mereka tidak dapat menghancurkan ruang waktu yang ditinggalkan oleh Indrawanto. Tujuan awal dari mereka adalah kekuatan kalian, artinya mereka ingin melahap pasukan kalian. Seperti yang kamu katakan tadi, walaupun mereka mengurung beberapa pemimpin dari kalian, tetapi kekuatan kalian secara keseluruhan masih ada, dan mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kalian. Kecuali bersambung. Bab 2220 Wandigu 2. Saat berbicara, wajahnya menjadi murung, kecuali ada orang di belakang mereka. Ada orang di belakang. Petinggi surgawi agung sedikit mengernyit, ada orang. Mileye menganggukkan kepala, ini adalah tebakanku. Tujuan awal mereka adalah mengincar kalian, tapi setelah mengetahui aku telah menerobos ruang waktu senior Indrawanto, jadi target mereka berubah menjadi aku. Tentu saja itu bukan intinya. Intinya adalah kenapa mereka berani menyerang kalian. Petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak paham. Mileye menyadari bahwa tangan Kiona Sue tiba-tiba bergetar, tidak hanya itu, wajahnya juga sangat pucat. Mileye menatap Kiona Sue, kamu tahu ya? Kiona berkata dengan nada gemetar, tidak, mereka pasti tidak berani melakukannya. Mileye sedikit mengernyit, apa? Kiona menatap Mileye dengan ekspresi yang sangat serius. Sebenarnya, pada zaman dulu terjadi krisis di kota pemakaman, yang hampir menghancurkan seluruh kota pemakaman. Petinggi surgawi agung yang berada di samping sedikit mengernyit, krisis. Kenapa aku tidak tahu? Kiona Sue melirik petinggi surgawi agung, karena terlalu lama. Mileye merasa sakit kepala, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah akan datang. Kiona Sue berkata dengan suara yang dalam, di bagian bawah kota pemakaman ini tergesel sebuah klan jahat yang sangat mengerikan. Dan orang yang menyegel mereka adalah leluhurku dan 11 master alam mengetahui nasib, dan senior Indrawanto adalah salah satunya di antaranya. Ketika mendengar ini, Mileye mengerutkan kening. Dia teringat apa yang dikatakan Indrawanto di aula utama pada hari itu. Indrawanto mengatakan bahwa dia dibunuh. Apakah itu dibunuh oleh klan jahat? Seolah-olah teringat sesuatu, wajah Mileye sedikit berubah. Maksudmu, Brisen dan yang lainnya berkolusi dengan klan jahat? Wajah Kiona tampak jelek, aku takut itu. Mileye langsung berdiri, Kiona, mengapa pada saat itu leluhur kamu tidak memusnahkan klan jahat ini, tetapi menyegelnya, sehingga meninggalkan bencana besar di belakang? Kiona Sue tersenyum kecut, bukan tidak ingin menghancurkannya, tapi tidak bisa dihancurkan sama sekali. Walaupun pada saat itu leluhur mengumpulkan master super yang tak terhitung jumlahnya, mereka tetap tidak dapat menghancurkan klan jahat. Mereka hanya dapat memukul mereka hingga mundur, kemudian menggunakan ruang waktu khusus untuk menyegel mereka di bawah gurun, mencegah mereka keluar kembali. Mileye tiba-tiba berkata, kalian berdua, aku hendak kembali ke Akademi Wanita. Setelah mengatakan demikian, dia bangkit dan pergi. Keduanya tertegun seketika. Pada saat ini, Kiona Sue berkata, Guru, apakah kamu tahu mengapa leluhur mengumpulkan begitu banyak master untuk melawan klan jahat? Mileye menatap Kiona, dan berkata dengan pelan, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini, dan aku juga tidak ingin menjadi musuh klan jahat. Bagaimanapun mereka juga tidak datang untuk mengacaukanku. Kiona menatap langsung ke arah Mileye, karena sumber daya. Saat itu,
klan jahat ingin menduduki semua sumber daya seluruh kota pemakaman, makanya terjadi pertempuran besar kemudian, dan sekarang guru setidaknya memiliki 6 nadi suci dan 40 lebih tambang kristal kualitas super. Menurutmu setelah klan jahat keluar, mereka akan mengabaikan sumber daya yang ada di tanganmu. Hal yang paling penting adalah pedang di tanganmu. Sekarang tidak ada bayangan klan jahat di kota pemakaman. Tampaknya mereka belum menerobos segel yang ditinggalkan oleh para leluhur, tetapi pedang yang berada di tanganmu dapat menerobos ruang waktu Indrawanto dengan mudah. Jika tebakanku tidak salah, sekarang klan jahat sudah menargetkan kamu. Mereka pasti akan mendapatkan pedang yang ada di badanmu dengan cara apapun. Mileye merasa sakit kepala. Bertarung. Dia benar-benar sudah lelah bertarung. Sekarang dia hanya ingin berlatih setiap hari, lalu mencari beberapa relik untuk mendapatkan lebih banyak warisan saja. Dia tidak ingin terlibat dalam dendam-dendam ini. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan seperti Lydia mereka, dan dia juga tidak bisa mengabaikan semuanya. Seperti yang dikatakan Kiona, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, bukan berarti masalah tidak akan menimpanya. Kecuali dia membuang semua benda ilahi yang ada di tubuhnya. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar aula. Suaranya sangat jelas dan sangat dekat. Mengikuti suara langkah kaki, wajah 3 orang yang berada di dalam aula langsung berubah. Siapa yang datang? Ternyata sudah tiba di depan pintu, mereka baru menyadarinya. Ketiganya melihat ke arah pintu masuk aula utama, seorang pemuda berjalan kemari perlahan-lahan. Pemuda tampaknya sangat muda, seusia dengan Mileye, mengenakan jubah panjang berwarna putih, tanpa adanya noda sedikit pun dan sangat bersih. Dia berdiri di sana seolah-olah seluruh dunia ini tampak kotor. Pada saat ini, pupil mata Kiona Sue tiba-tiba menyusut, kamu berasal dari klan jahat. Pemuda itu tersenyum sangat anggun dan menatap Kiona Sue, kamu adalah keturunan Raja Gunung Salju yang telah mengalahkan ketua klan aku pada saat itu. Kiona melototi pemuda itu, matanya penuh kewaspadaan, klan jahat kalian sudah menerobos semua segel. Pemuda menggelengkan kepala. Sementara masih belum. Leluhur kamu sangat kuat, dan hal yang paling penting adalah dia menggunakan sebuah senjata dewa yang sangat kuat. Berbicara tentang ini, dia menatap Mileye dan tersenyum simpul, sepertinya kamu adalah Tuan Muda Ye. Mileye menganggukkan kepala, hatinya juga diam-diam sedang waspada, dan pedang biru gaib yang berada di tangannya siap untuk dihunus kapan saja. Pemuda tersebut berjalan ke arah Mileye. Mileye diam-diam berjaga-jaga, dia tidak bisa melihat kekuatan dari pria ini. Pemuda itu tersenyum simpul, izinkan aku memperkenalkan diri dulu, namaku adalah Wandi Gu, aku adalah ketua klan dari klan jahat saat ini. Ketua klan dari klan jahat. Kelopak mata Mileye berkedut, sialan, orang ini adalah ketua klan. Wandi Gu menatap Mileye, tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, aku mendengar bahwa kamu memiliki sebuah pedang dewa di tanganmu, yang merupakan penentang ruang waktu. Apakah Tuan Muda Ye bersedia menggunakan pedang ini untuk membantu klan kami? Kiona tiba-tiba berkata, tidak boleh. Wandi mengabaikan Kiona dan menatap Mileye, jika Tuan Muda Ye bersedia membantu, klan kami bersedia memberikan 30 nadi suci, ratusan tambang kristal kualitas super dan 100 juta kristal suci. Ketika mendengar ini, 3 orang yang berada di dalam aula tercengang. Mileye melirik Wandi, aku bisa merasakan kekuatan kamu jauh lebih tinggi dari kami bertiga. Jika kamu merebut secara paksa, kami seharusnya tidak bisa melawan kamu, kan? Wandi menganggukkan kepala, iya. Mileye merasa sedikit bingung, lalu mengapa kamu tidak merebut secara paksa?
melainkan memberikan hadiah yang begitu luar biasa padaku. Wan Nigu berpikir sejenak, lalu berkata, karena aku takut. Takut. Mileye tercengang, lalu berkata, apa yang kamu takutkan? Wan Di menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, ketika aku memiliki niat pembunuhan terhadap Tuan Muda Ye, aku akan merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Aku tidak dapat merasakan bahaya tersebut berasal dari mana dan sudah menebaknya, tetapi tidak menemukan apapun. Yang aku tahu adalah jika aku membunuh Tuan Muda Ye, maka aku dan klan jahatku akan musnah. Jadi, bukan aku tidak ingin membunuh Tuan Muda Ye, tapi aku tidak ingin mengambil risiko ini. Selain itu, Tuan Muda Ye tidak memiliki dendam apapun dengan klan kami, jadi aku tidak memiliki alasan untuk membunuhmu. Mileye 3 orang. Pada saat ini, suara menara kecil tiba-tiba terdengar, ini barulah alam mengetahui nasib yang sebenarnya. Bersambung.